Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Dinas Kesehatan, para pimpinan fasilitas kesehatan, serta Bapak Ibu, Ketua beserta anggota tim mutu yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk bersama-sama meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pasien di fasilitas kesehatan. Kami memahami bahwa upaya menjaga mutu, pelayanan, serta memenuhi standar akreditasi membutuhkan komitmen, waktu, dan pengelolaan dokumen yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memperkenalkan si Mutu Vaskes, sebuah sistem yang dirancang untuk membantu pengelolaan mutu, indikator mutu, pemantauan keselamatan pasien, serta mendukung pencapaian dan pemeliharaan akreditasi fasilitas. Selanjutnya, izin kami mendemonstrasikan bagaimana si Mutu Vaskes dapat menyederhanakan proses administrasi mutu sehingga kita sebagai tenaga kesehatan bisa lebih fokus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Secara umum, Bapak Ibu, inilah tampilan awal halaman login untuk si Mutu Vaskes, Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan login dengan user yang diberikan oleh admin Vaskes masing-masing. Nah, masuk di halaman pertama, Bapak Ibu, ini adalah halaman dashboard mutu, di mana dashboard mutu ini adalah pusat kendali yang pusat kendali untuk menyajikan visualisasi data eh, high level. Jadi memang strata tertinggi dari aplikasi ini ada di dashboard ini karena di sini merupakan halaman agregatik analitik eh, untuk melihat tren-tren capaian yang ada di Vaskes Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya ini bisa kita lihat di dashboard ini Bapak Ibu akan melihat mulai dari jadwal kegiatan bulanan, indikator mutu, SPM dan lain sebagainya akan terlihat di sini Bapak Ibu ya. Nah, kepatuhan dan lain sebagainya. Ini adalah dashboard command center atau pusat kendali dari seluruh kegiatan mutu yang ada di fasilitas kita. Selanjutnya kita masuk ke program mutu. Nah, ini adalah yang paling penting Bapak Ibu ya. Jadi dalam suatu mutu pelayanan kesehatan, kami menyadari bahwa program mutu itu memang harus ada dan memang perencanaan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Jadi semua kegiatan yang ada di dashboard tadi sebenarnya dimulai dari program mutu yang akan kita buat di sini. Jadi di program mutu ini Bapak Ibu kita akan membagi menjadi beberapa kerangka acuan kegiatan. Misalkan di PMKP Bapak Ibu ini contoh aja kita bisa buat ini misalkan kita mau di cluster management kita buat dari PMKP. Nah, memang ada secara umum memang kita buat dari tujuan sasaran kegiatan. Yang penting di sini Bapak Ibu kenapa saya buka ini kita harus buat jadwal pelaksanaan kegiatan Bapak Ibu. Saya edit saja di sini. Nah, ini kan sudah ya nanti Bapak Ibu kalau ini sudah kegiatan. Ini contoh kegiatannya ngapain. Nah, ini sudah bisa. Yang penting di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini akan terintegrasi dengan ketepatan jadwal Bapak Ibu ya. Nah, di program mutu ini Bapak Ibu paling penting itu ada di sini Bapak Ibu. Kegiatannya apa saja, kapan, pemantauan MMP misalkan ini dilakukan setahun misalkan 4 kali, setiap 3 bulan sekali misalkan. Ini saya contohkan pemantauan MPP ini dilakukan setiap bulan, misalkan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini nanti akan otomatis jadwal ini akan masuk ke jadwal kegiatan yang ada di
sini. Jadi ini adalah sebenarnya roh dari mutu itu ketika kita sudah buat ini, ya ini yang akan ditindaklanjuti di menu-menu selanjutnya. Nah, jadi ini sebenarnya juga bisa kita cetak. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini. Yang pertama, dashboard sudah ini merupakan command center. Yang ke sini adalah merupakan roh dari akreditasi ada di pedoman mutu. Yang selanjutnya adalah di sini Bapak Ibu ya. Di sini adalah jadwal kegiatan. Ini merupakan pemantauan. Jadi semua kegiatan yang sudah kita masukkan di sini, otomatis jadwal itu akan masuk ke sini. Bisa juga ditambahkan dengan kegiatan-kegiatan lain, misalkan kegiatan BOK, jadwal logmin, RTM, rapat mutu, bisa kita masukkan di sini semua, sehingga kita punya ini apa itu informasi kapan kegiatan itu tanpa harus melihat catatan. Jadi semua sudah ada di sistem. Di sini juga untuk mengukur ketepatan jadwal bulanan. Jadi jadwal yang kita buat dalam bulan Juni ini, misalkan di bulan Juni ini kita buat jadwal sejumlah 30 jadwal. Ternyata berapa yang bisa terlaksana sesuai dengan jadwalnya. Nah, itu akan otomatis bisa kita ukur di sini. Nah, ini adalah di program mutu dan jadwal. Selanjutnya adalah di menu selanjutnya kita punya menu di Simutu juga punya menu yang disebut dengan indikator mutu. Nah, di indikator mutu ini merupakan evaluasi kinerja klinis dan manajerial yang mencakup dari INM, IMPP, mutu klinis hingga mutu keselamatan pasien. Nah, ya. Jadi di sini bisa kita lihat kalau Bapak Ibu lihat kalau INM sudah familiar ya, biasanya kita bisa 6 yang selalu kita masukkan. Ini bisa diinput dari sini, jumlahnya berapa, yang bisa tercapai berapa, masukkan di sini. Misalkan ini jumlah targetnya ini, ternyata yang bisa terlaksanakan hanya 12, berarti hanya sekian. Nah, ini bisa kita masukkan di sini. Nah, ini. Terus mutu klinis ini adalah hasil dari ketetapan yang ditetapkan oleh Vaskes Bapak Ibu semua. Nah, ini bisa masukkan di sini. Kita buat indikatornya di sini yang bisa kita evaluasi berdasarkan kesepakatan di tempat Bapak Ibu. Ini sudah kita lakukan evaluasi sama intinya dengan INM. Nah, selanjutnya adalah SPM. Di SPM ini Bapak Ibu di SPM kita kenal dengan 12 indikator SPM yang saat ini ada. Nah, jadi ini biasanya akan terbagi menjadi wilayah kerja. Jadi SPM ini biasanya kita bagi per wilayah kerja. Kebetulan di tempat saya ada 10 wilayah kerja, maka tiap-tiap wilayah kerja membuat targetnya masing-masing. Ini sudah kita siapkan. Otomatis dari target tahunan yang dibuat oleh masing-masing wilayah kerja akan dibuatlah indikator atau capaian tiap-tiap wilayah kerja. Indikatornya dari 12 SPM itu input laporan bulanan, dia berapa yang bisa masukkan di tiap bulan. Sehingga kita juga punya capaian di agregat puskesmas dari hasil capaian bulanan. Seperti itu. Kita juga sudah siapkan ini di Simutu. Selanjutnya adalah SES assessment. Kalau SES assessment mungkin Bapak Ibu yang sudah diketahui, ini adalah merupakan dokumen kesiapan akreditasi. Jadi di mutu kita juga siapkan untuk kesiapan akreditasi di masing-masing bab karena sampai saat ini belum ada pedoman akreditasi terbaru. Kita masih pakai 5 bab, cuman kita sesuaikan dengan PMK 19 tahun 2024 tentang pelaksanaan ILP termasuk di SK-SK dan lain sebagainya sekarang mengikuti pola klaster. Seharusnya sudah dilakukan review dokumen. Ini Bapak Ibu ya.
Ini bisa kita masukkan. Yang dulunya Bapak Ibu harus membuka Excel yang begitu sulit, rumit, sekarang sudah bisa kita pantau dari sini. Selanjutnya Bapak Ibu, di aplikasi kami juga kami sediakan untuk IKP. Jadi untuk IKP, insiden keselamatan pasien, ini sistem sudah otomatis, sistem akan melakukan grading risiko. Jadi sesuai dengan dampak dan probabilitasnya, ketika dia hijau atau biru, maka otomatis dia akan masuk ke data investigasi sederhana. Sistem akan otomatis memasukkan ke sini. Nah, ini juga bisa kita cetak. Nah, ketika di pencatatan IKP ini, dia ternyata dari dampak dan probabilitasnya itu dia masuk ke kuning dan merah, ini otomatis sistem akan memasukkan ke bagian RCA. Di RCA wajib dilakukan yang ini. Mulai dari identifikasi sampai mencari akar masalah. Ini sudah kita siapkan juga menunya di sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah kalau kalau yang di IKP ini lebih ke arah pasien. Selanjutnya adalah manajemen resiko. Di Menris ini juga sudah kita siapkan heat map resiko. Jadi memang berdasarkan dari dampak dan probabilitasnya juga. Sehingga nanti dari risk register ini ketika terjadi masalah, ini ada resiko yang terjadi, itu kita wajib lakukan yang namanya failure mode effect analysis. Jadi FMEA. Nah, ini kita lakukan apa yang salah, kenapa yang salah, ini silahkan nanti diisikan di sini. Nah, selanjutnya di kami juga ada yang disebut dengan K3, jadi atau keselamatan di tenaga kerja. Jadi di sini kalau tadi insiden itu lebih ke arah pasien, kalau K3 itu pencatatan insiden kepada karyawan. Nah, jadi di sini di karyawan kita lakukan pencatatan sampai dengan investigasinya. Nah, ini sudah kita siapkan. Juga bisa kita lakukan pencetakan kejadian insidennya. Jadi semua itu akan tercatat dengan eh, rapi di aplikasi kita. Dan juga laporan periodiknya juga bisa kita tarik. Tarik laporan periodik, ini otomatis akan melakukan periodik laporan yang sudah terjadi, log kejadiannya, berapa yang kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, NIRMIS, umum. Nah, ini bisa kita tarik di sini. Juga bisa kita cetak juga. Kalau mau ada cetakan. Terus infeksi MFK di aplikasi ini juga sudah dilengkapi dengan inspeksi MFK. Jadi biasanya tim MFK di awal tahun akan melakukan validasi daftar fasilitas yang akan dibuat jadwal pemeliharaannya. Jadi dia jadwal pemeliharaannya tiap apa nih, bulanan atau tahunan. Jadi otomatis nanti akan dilakukan pemantauan. Nah, jadwal yang dibuat ini akan otomatis berelasi dengan ini jadwal kegiatan. Jadi kapan ada jadwal inspeksi, itu otomatis akan masuk ke jadwal yang di atas. Jadi di atas itu akan muncul, oh jadwalnya tanggal 12 ternyata ada kegiatan inspeksi AC misalkan. Nah, itu akan otomatis tampil di jadwal. Selanjutnya di menu Simutu ada yang disebut dengan pelaporan PPI. Di pelaporan PPI ini lebih ke arah ini ya, keamanan catatan dan observasi kepatuhan PPI di FKTP. Ini mungkin lebih banyak yang paham. Tim PPI berdasarkan 5 momen, berapa peluangnya, berapa patuhnya. Nah, ini ketika ada presentasinya ketidakpatuhan, maka wajib ada tindak lanjutnya. Nah, itu ada di sini. Ini kita sudah siapkan. Selanjutnya adalah
dokumen tadi sudah sampai betul. Nah, sekarang ada di dokumen mutu. Jadi di sini dokumen mutu itu lebih ke arah bank data akreditasi. Jadi di sini kita sudah sistem secara cerdas akan memilah dokumen-dokumen Bapak Ibu berdasarkan jenisnya. Jadi misalkan Bapak Ibu upload, otomatis di sini apabila ini mau digunakan sebagai standar resmi surat, silahkan akan otomatis ini adalah standar surat yang ada berdasarkan jenisnya. Nanti ketika ada jenis berubah akan tersimpan berdasarkan jenisnya. Yang paling penting di sini Bapak Ibu, dokumen itu kan wajib kita review. Jadi wajib review pada kapan? Misalkan wajib review tiap tahun atau tiap bulan, otomatis nanti akan muncul di sini. Nah, jadwal review di sini akan otomatis tampil ketika ada dokumen yang dalam bulan ini harus direview berdasarkan ini. Ini akan otomatis muncul di jadwal review. Ini Bapak Ibu ya, untuk dokumen mutu sebagai bank data. Jadi Bapak Ibu yang selama ini menyimpan di lemari arsip, kita sudah siapkan lokasinya di sini. Kalau template dokumen ini merupakan contoh-contoh SK yang bisa Bapak Ibu manfaatkan apabila memang diperlukan. Jika tidak ya sesuai dengan tempat Bapak Ibu. Ini kita berikan banyak sekali SOP, contoh-contoh SOP dan lain sebagainya yang bisa Bapak Ibu langsung gunakan juga bisa, langsung simpan ke dokumen juga bisa. Nah, di sini adalah otomatis surat. Jadi Bapak Ibu, kami sadari bahwa di puskesmas saat ini memang masih ada kendala dalam penomoran surat menyurat. Jadi surat menyurat biasanya karena masih ada manualisasi, maka kadang ada nomor surat yang tercecer atau ini istilahnya loncat-loncat. Nah, jadi kami melakukan otomatisasi surat ini berdasarkan jenis suratnya, surat keluar, undangan dan lain sebagainya. Nah, ini sudah kita buat surat otomatisasi, misalkan suratnya apa, kodenya mana, tentang apa, nah, ini bisa kita simpan di sini dengan baik. Misalkan jadi kita sudah tidak perlu lagi mikir nomor surat, yang penting formatnya sudah kita siapkan. Nah, ini otomatis akan tergenerate otomatis. Langkah selanjutnya adalah di sini ada menu audit internal, Bapak Ibu ya. Di audit internal ini dimulai dari pembuatan daftar tilik. Nah, ini ada daftar tilik, perencanaan. Nah, nanti di perencanaannya apa, pelaksanaannya bagaimana. Nah, ini skor, dan ini sudah otomatis temuannya apa, tindak lanjutnya apa, sudah kita siapkan dari pembuatan daftar tilik sampai tindak lanjutnya di audit sudah ada semua. Nah, siklus PDCA ini juga sudah kita siapkan seperti ini. Nah, di notulen rapat Bapak Ibu, ini adalah notulensi rapat untuk yang ada di Vaskes Bapak Ibu. Misalkan kita RTM, berarti ada agenda rapatnya ada 12 jenis agenda. Maka dari 12 jenis itu kita akan masukkan notulensinya. Ini dari kepala itu pesannya apa, tindak lanjutnya apa, dari RTM sebelumnya itu apa, tindak lanjutnya apa, bisa kita masukkan. Ini juga bisa ditambah, misalkan ada pembahasan lain. Nah, itu ada di terakhir. Nah, ini ketika kita diminta untuk, kita diminta notulen rapat sebelumnya, kita bisa lihat dari buka di sini untuk melihat notulensi rapat sebelumnya. Lah, ternyata ada yang minta cetakan untuk notulensi rapatnya, lah langsung bisa kita cetak notulen rapatnya beserta daftar hadirnya. Seperti itu. Di sini untuk daftar hadir harus ditambahkan dari sini. Jadi biar nanti pesertanya tidak hanya tanda tangan saja. Nah,
Daftar hadir otomatis akan tampil di sini. Misalkan ini tanda tangan. Sip. Nah, ini, ini kita simpan, kita cetak. Nah, ini langsung akan menjadi daftar hadir. Yang otomatis tadi masuk di notulen rapat di sini. Nah, ini sudah otomatis daftar hadirnya masuk Bapak Ibu ya. Oke. Audit sudah, siklus PDCA sudah, kita ke daftar hadir sudah, terus dashboard IKM. Nah, di Simutu itu juga kami punya yang disebut dengan dashboard IKM. Di dashboard IKM ini otomatis langsung agregasi data dari inputan yang kita sebar di unit layanan. Nah, di unit layanan sudah kita siapkan aplikasi sendiri, dia bisa kita buatkan dalam scan QR atau apa. Pasien tinggal scan, langsung membuka halaman, langsung mengisi survei. Kita sesuai dengan peraturan, kita tidak boleh menyimpan identitas, kita hanya butuh umur, jenis kelamin, nah kita kirim, selesai. Lah ini kan ada 3, otomatis nanti akan tambah di sini. Lah ini nilai IKM kita per semester itu akan terlihat. Semester 1, semester 2, atau nilai akhir akan otomatis terlihat. Nanti nilai kita sudah bisa terbaca. Ini Bapak Ibu, selain itu juga yang menurut saya adalah pengaduan. Nah, di pengaduan ini Bapak Ibu, semua aduan masyarakat baik yang langsung WA online harus kita lakukan, kita catat dan kita tindak lanjuti. Apa aturan-aturannya? Kita punya catatan. Ini di sini semua Bapak Ibu kita sudah siapkan. Juga kita bisa juga yang lakukan yang namanya cetak. Misalkan saya pengen cetak insiden keselamatan pasien nih, saya pengen cetak. Nah, itu juga bisa ketika memang Bapak Ibu pengen mencetak dan mencetak. Ini mungkin Bapak Ibu pengenalan terkait dengan modul-modul yang ada di si Mutu Vaskes ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.